Nah, oleh karenanya ini alhamdulillah Indonesia masih ngakuin Maulid. Ya enggak? Apa buktinya? Kalender kita nasional tiap tanggal 12 Rabiul Awal merah mulu. Berarti apa? Masih diakuin Maulid. Yang mau Maulid silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang anti Maulid dapat berkahnya. Kenapa? Kerja tiap tanggal 12 Rabiul Awal libur. Kita enggak hadirin. Lo dapat berkahnya. Orang anti Maulid kagak mau dia Maulid. Tiap tanggal 12 Rabiul Awal libur. Dia bisa tuh. Bahasa sekarang ini mah quality time sama siapa? Sama keluarga. Betul nggak kira-kira? Nah, ini oleh karenanya jangan ada yang diperdebatkan. Mau Maulid silakan, nggak Maulid juga nggak jadi masalah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatibah وأياده المتكاثرة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه العنجم زاهرة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل وزيرا من أهلي. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, tepatnya di malam Jumat ini, alhamdulillah kita masih bisa senantiasa hadir dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu semua berangkat daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat panjang umur, sehat, afiah, terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu memohon, berharap, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk selalu taat takwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam tercurahkan teruntuk kekasih Allah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salamnya tak lupa tercurahkan teruntuk keluarganya, ahlul baitnya, zurriyahnya, para sahabatnya, yang insya Allah mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Cut Mutia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan yang mulia. Bulan di mana tepat di bulan Rabiul Awal ini diingatkan kembali dengan momentum peristiwa yang amat bersejarah, dengan lahirnya kekasih Allah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya mengatakan bahwa wal masyhuru annahu wulida an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin wa tsaniya asyra Rabiul Awwal. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, sepakat jumhur ulama, kebanyakan mayoritas ulama berpendapat bahwasannya dilahirkannya Rasulullah itu ada pada hari Senin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Begitu pula Al-Imam Jalaluddin Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi juga mengatakan demikian, bahwasannya pendapat yang paling ashah, ya enggak, yang paling tepat akurat, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu pada hari Senin. Alhamdulillah. Oleh karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang tidak lain, tidak bukan kita berharap kepada Rasulullah agar kelak nanti di hari kiamat bertemu dengan Nabi Muhammad. Tidak diharamkan wajah kita, mata kita untuk memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kita minta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan syafaat Allah baik dunia maupun akhirat. Sehingga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala sendiri yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah ya Rasulullah, ya Muhammad, jikalau kalian nih umat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita amalkan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah kita jauh. Apa yang dicinta oleh Rasulullah kita cintai. Apa yang tidak disuka oleh Rasulullah maka kita pun tidak suka. Dengan kita ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kita. Allah cinta kepada kita. Kalau kita udah cinta kepada Rasulullah, pasti Allah cinta kepada kita. Kenapa? Dengan cinta kepada Rasulullah kita amalkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Allah cinta kepada kita menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita patut bertanya, bagaimana caranya bagi kita yang betul-betul cinta ini kepada Rasulullah. Tidak pernah kita memandang wajahnya Rasulullah, tapi kok bisa di dalam hati kita ini cinta kepada Nabi Muhammad. Kita nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi bisa kita kok cinta sama Nabi Muhammad. Kadangkala kita senang sama orang, hormat sama orang, cinta sama orang, kudu ngelihat siapa orangnya, betul kan? Kita ngelihat ada seseorang ustadz fulan, ulama fulan. Di zaman ini kita mudah untuk melihat ulama yang ada di negara bagian mana dengan bantuan apa? Teknologi di YouTube, betul? Tapi dengan kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita belum pernah melihat wajah indah Nabi Muhammad SAW. Kita hanya mendengar syama'il Muhammadiyah. Karakternya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah dari siapa? Dari guru-guru kita. Guru-guru kita dari siapa? Dari guru-gurunya lagi. Sampai sanadnya menyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nyatakan di dalam hadisnya, "Tuba liman ra'ani wa amana bi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman amana bi wa lam yarani." Beruntung, kata Rasulullah, orang yang melihat wajahku, melihat diriku, bertemu denganku dan beriman kepadaku. Tapi dia lebih beruntung, kata Rasulullah. Diucap 3 kali oleh Rasulullah. Beruntung dia, beruntung dia, beruntung. Sungguh beruntung, kata Rasulullah. Siapa? Orang yang belum pernah jumpa kepadaku, belum pernah melihat daripada diriku, belum pernah sama sekali menatap wajahku, kata Rasulullah, namun dia beriman kepadaku. Siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah? Kita umat akhir zaman. Ada di sini yang pernah melihat Rasulullah? Pak, dari kita nih yang pernah melihat Rasulullah, ada nggak kira-kira? Kalaupun ada di dalam mimpi, insya Allah kita berharap betul itu wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara kira-kira pernah nggak kita melihat Rasulullah? Oleh karenanya kita nih umat akhir zaman yang udah disebut ribuan tahun lalu dari sejak adanya Nabi kita Muhammad. Sehingga apa? Kita sebagai umat ya Allah wajib kita bersyukur. Karena nikmat terbesar yang Allah berikan di alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana sebab diutusnya manusia? Sebabnya adalah dengan dilahirkannya manusia tersebut. Bagaimana mungkin Rasulullah diutus oleh Allah kalau kagak lahir dulu? Betul nggak? Lahir dulu, baru diutus, diangkat menjadi nabi dan rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang nyatakan di dalam Al-Qur'an, hadirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Rasulullah. Katakanlah ya Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keutamaannya Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah kalian itu bahagia. Bahagia dengan keutamaan yang Allah berikan. Bahagia dengan rahmat yang Allah berikan. Keutamaan yang Allah berikan, rahmat yang Allah berikan yang paling tinggi, baik dunia maupun akhirat. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita wajib bahagia. Sehingga banyak yang bertanya, bagaimana caranya kita bahagia dengan diingatkannya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Rasulullah dahulu di dalam riwayat disebutkan, ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa pada hari Senin? Kata Nabi kita Muhammad, dzaka yauma wulidtu fihi. Karena pada hari tersebut, di hari Senin, aku telah dilahirkan. Jadi bentuk syukur daripada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahirannya apa? Dengan cara dia berpuasa pada hari Senin. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi waladi Adam, Ibnu Hajar Al-Haytami menukil daripada qaulnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, man anfaqa dirhaman likiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang dia berinfak dengan 1 dirham aja, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia berinfak untuk keperluan pembacaan daripada maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi teman dekatku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun juga mengatakan demikian di dalam kitab yang sama, yaitu di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, man 'azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang memuliakan daripada kelahirannya Rasulullah, dia tidak cuek ketika datang hari kelahiran Rasulullah, dia tidak menghina dengan kelahirannya Nabi Muhammad, dia tidak menghina dengan datangnya maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia agungkan. Bagaimana cara mengagungkannya? Ketika datang daripada hari Rabiul Awal, isi kalau perlu itu dari pagi sampai ketemu malam dengan ibadah, perbuatan amal soleh, ya enggak? Yang bisa puasa, yang mana hadir maulid, insya Allah hadir maulid dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia bisa baca Quran, baca Al-Quran, yang mana ingin datang kajian, isi dengan daripada amal soleh. Faqad ahyal Islam, atas Sayyidina Umar bin Khattab, apa? Maka sungguh telah menghidupkan daripada Islam. Karena sebab dengan datangnya Rasulullah, diutusnya baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya orang jahil menjadi alim, yang tadinya orang tidak tahu mengenai ilmu menjadi tahu tentang ilmu,
Yang tadinya bodoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jauh-jauh sebelum Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menyatakan duluan di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat, sungguh aku akan jadikan daripada khalifah di muka bumi ini. Di dalam tafsir, jikalau kita buka siapa yang ingin dijadikan khalifah, siapa? Tidak lain adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin daripada anak keturunan Adam tanpa ada rasa sombong sekalipun, kata Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala yang nyatakan terlebih dahulu, sehingga semua ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu ilmu dagang, Rasulullah sudah ajarkan terlebih dahulu, jemaah. Ingin ilmu apa lagi? Ilmu pemerintahan, Rasulullah yang telah ajarkan lebih dahulu. Ingin ilmu ibadah, Rasulullah yang ajarkan terlebih dahulu. Semua ilmu Rasulullah yang ajarkan terlebih dahulu. Kata Rasulullah, ana madinatul alim wa aliun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab di mana kita di sini bisa kumpul di masjid ini. Semuanya kehendak Allah dengan perantara wasilah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Rasulullah ya Muhammad kecuali buat rahmat semesta alam. Rahmat. Kita bisa tahu sholat bagaimana kalau bukan diajarkan oleh Rasulullah, dilihat oleh para sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in dan generasi-generasi selanjutnya hingga sampai kepada kita hadirin. Luar biasa. Makanya oleh karenanya kita ngaku cinta kepada Rasulullah, jangan lupa sholat jangan ditinggalin. Kalau dia ngaku cinta kepada Rasulullah, sholat masih ditinggalin, kadzab, pendusta dia, bohong cintanya. Kalau dia ngaku cinta kepada Rasulullah, jadi pemimpin di dalam rumah tangga yang benar. Kenapa? Rasulullah yang praktekin, yang ajarkan duluan. Kalau apa-apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah kita ikuti dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah tandanya kita betul-betul cinta dengan Rasulullah. Terutama ya dari sholat aja. Sholat, ya enggak? Sholat kita ini bisa benar karena apa? Hati kita khusyuk ini bisa benar karena apa? Dimulai dari apa? Dari niat, betul dari niat. Tapi sebelumnya apa? Kalau kita ingin sholat, syaratnya apa? Suci. Iya enggak? Syaratnya suci. Ambil wudhu. Kalau wudhunya benar, sholatnya benar. Wudhunya salah, berantakan sholatnya. Makanya saya sering ngelihat orang wudhu ada benar ada salah. Iya enggak? Di masjid ada orang wudhu, wah ada salahnya. Ada orang kalau wudhu, iya enggak? Kaki, lempengan kaki itu semuanya dia guyur pakai air, Pak. Ya enggak? Lempengan kaki dari bawah nyampe dengkul dia guyur pakai air. Kadang satu semuanya. Enggak kayak gitu kalau kita ngomongin fikih. Kita ambil wudhu ketika kita pengen membasuh kaki kita, cukup yang sebelah kanan, ya enggak? Sampai dengan mata kaki, mohon maaf, ya enggak? Sampai dengan mata kaki, kemudian 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Enggak usah nyampe dengkul, enggak perlu.
Ini banyak ini orang yang praktek sholat ternyata dari wudhunya aja salah. Ada lagi orang yang dia ngambil wudhu di masjid tapi kagak nauin. Orang antri banyak di belakang. Ya Allah. Kadang lama banget wudhunya. Enggak. Wudhu satu kali basuh, enggak. Kemudian pindah dari kanan ke kiri sekali lagi, nggak perlu sampai 3 kali, sah. Makanya di dalam qaidul usul fiqh, ya enggak? Qaidah usul fiqh apa? Darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menolak daripada kerusakan lebih utama daripada ngambil yang baik. Kita ngelihat waktu udah dikit lagi nih pengen masuk sholat. Orang banyak yang ngantri. Ya jangan lama-lama kita ngambil wudhu. Betul nggak Pak? Cepetin ngambil wudhu. Tapi dengan catatan wajib teratur tertib yang benar. Jangan cepat juga nggak benar, jangan. Gitu. Dan adabnya ketika kita ambil wudhu, ini baru praktik wudhu aja panjang. Makanya kalau kita buka setiap kitab-kitab fikih, nggak ada yang pertama itu nggak kompak. Pasti kalau kita buka kitab fikih, bab pertama pasti babnya apa? Tentang toharoh. Tentang toharoh. Iya nggak? Karena ketika kita sampai kepada bab-bab berikutnya, kudu bersih dulu kita, baik jasad maupun rohani kita. Toharohnya dulu kita benerin. Ketika ambil wudhu, oh ada nih kanan kiri kita. Kadang satu keran dengan keran yang berikutnya itu berdempetan. Kita bagaimana caranya nih kumur-kumur nih? Ada juga yang kumur-kumur ngebuangnya kena sampingnya Pak. Lah ada kayak begitu. Ada juga yang ngebasuh muka, dia basuh muka, basuh tangan, kena sampingnya kanan kirinya. Nah ini jangan. Yang harusnya tuh wudhu bagus jadi nggak bagus. Yang harusnya itu dapat pahala jadi makruh jatuhnya. Yang harusnya benar jadi cacat wudhunya. Wudhu udah salah, sholat salah. Betul kan? Kalau wudhu udah benar, insya Allah sholat kita benar. Panjang pembahasan wudhu. Nah itu siapa? Kita buka kitab fikih. Bagaimana cara Rasulullah itu wudhu, apa wajib-wajibnya wudhu, apa sunnah-sunnahnya wudhu. Wudhu kalau kita pakai wajibnya tanpa sunnahnya sah atau enggak, kan begitu. Bagaimana kita tuh ambil yang wajibnya aja tanpa kita kerjakan sunnahnya wudhu. Contoh kayak tadi, waktu udah tinggal dikit lagi, ternyata orang masih ngantri banyak banget, sunnahnya nggak perlu, yang penting wajib sah, kan begitu. Kemudian sholat, banyak kita fikih sholat bagaimana. Nah inilah oleh karenanya dengan adanya daripada peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tadinya nggak tahu ilmu jadi tahu, orang yang tadinya nggak tahu ilmu jadi tak tahu karena dia kumpul sebulan penuh. Biasanya orang ngadain Maulid, yang tadinya nggak ada kajian jadi ada kajian, yang tadinya nggak ada momen tablik akbar jadi ada momen pengajian tablik akbar. Yang dibahas terutama apa? Terutama pelajaran-pelajaran itu fikih, ya nggak? Tata cara daripada ibadah, ya nggak? Kemudian bagaimana akhlak, bagaimana pelajaran adab, nasihat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, yang paling penting adalah mengikuti akhlaknya Rasulullah. Inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sungguh yang paling aku cinta di antara kalian dan yang paling dekat denganku kelak di perkumpulan hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Dalam ngambil wudhu akhlak ada, sholat juga ada akhlaknya bagaimana? Ya enggak? Sholat juga ada akhlaknya, ada adabnya. Jangan sampai kita gampang buat ninggalin sholat. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Masalakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kalian tuh masuk ke neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka penduduk ahli neraka sakar menjawab, dulu kami termasuk golongan orang yang tidak mendirikan sholat. Oh ibadah kita banyak, infak, sedekah, segala macam perbuatan baik kita banyak, ya enggak? Sama orang tua, sama tetangga, saudara, teman dan lain sebagainya banyak. Tapi pahala sholat kita kurang, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah.
Karena yang paling pertama ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat apa? Inna awwala ma yuhasabu bihal 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi shalat. Sungguh yang paling awal ditimbang daripada amalan seorang hamba kelak di hari kiamat adalah amalan salatnya. Bahkan kalau kita bicara mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia merujuk kepada hadis faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Oh, bahaya. Kalau kita ngikutin mazhab Imam Syafi'i masih derajatnya fasik, enggak. Tapi kalau ngikutin mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali ini muridnya Imam Syafi'i, iya enggak? Orang yang ninggalin daripada sholat hukumnya kafir aja udah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karenanya kembali penting daripada mengingat perayaan Maulid, banyak daripada hikmah-hikmahnya. Makanya oleh karenanya janganlah kita berbicara oh ini enggak ada dalilnya, ini enggak ada tuntunannya, selagi itu baik kita kerjakan. Yang mau mengerjakan fadhol silahkan, enggak ngerjain enggak jadi masalah. Jangan ada pertikaian satu dengan yang lainnya, jangan bikin gaduh, jangan bikin rame. Yang mau ngadain maulid silahkan, nggak ngadain maulid silahkan. Oh, tapi di dalam perayaan maulid banyak yang kagak bener. Laki sama perempuan nyampur. Bukan maulidnya yang nggak benar, orangnya yang kagak benar. Betul nggak kira-kira? Mohon maaf. Banyak zaman sekarang pesantren yang ternyata banyak terjadi kasus asusila. Banyak pesantren yang ternyata anak-anaknya itu terjadi bullying di situ. Banyak anak-anak yang mati karena digebugin. Yang salah bukan pesantrennya, orangnya, SDM-nya yang salah. Begitu pula dengan digelar perayaan daripada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah bukan maulidnya, tapi yang salah apa? Yang salah orang-orangnya. Oh, ada tuh ya kan, bagaimana perayaan Maulid, kemudian ada orang yang sampai apa? Desak-desakan, rebutan makanan dan lain sebagainya. Bukan maulidnya yang salah. Oh, tapi nggak ada dalilnya untuk mengerjakan maulid. Tapi ingat, nggak ada dalil yang mengharamkan maulid juga. Di dalam kaidah usul fikih dikatakan apa? Al-aslu fil asya'il ibaha hatta yadulad dalil ala tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sampai datang kepada dia dalil yang mengharamkan. Ya enggak? Dalil yang mengharamkan. Kalau ada dalil yang mengharamkan, maka tinggalkan. Tapi kalau ada khilaf ulama, silakan mau diambil ataupun enggak. Karena apa? Imam Suyuti mengatakan kalau itu permasalahan furu', jangan kita omongin. Ya enggak? Tapi kalau udah permasalahan usul, oh hati-hati. Ada orang ngajarin sama umat sholat maghrib 1 rakaat aja, nggak perlu 3, tuh masalah usul, debatin permasalahan. Kenapa? Masalah usul. Betul nggak kira-kira? Ada orang nambahin rukun iman, rukun Islam, bahkan dikurangin dan lain sebagainya, berubah daripada rukun iman dan Islam. Ya nggak? Nah itu perkara usul. Kalau perkara furu jangan. Yang mau kunut silakan, nggak kunut juga nggak apa-apa. Yang mau doa, ya nggak, habis sholat silahkan. Yang kagak mau doa habis sholat juga silahkan. Jangan ada problem, jangan ada masalah. Oh, tapi dalilnya di dalam imam 4 madhab nggak ada tentang maulid. Kata siapa? Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, ya nggak? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami daripada ulama madhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man jama'a di maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhwanan, siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya, ingat, untuk peringatan daripada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahayya ta'aman, disiapin makanan tuh buat perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa akhla makanan, dikosongin tempat, ya enggak, dikasih tempat orang buat apa, buat acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang siddiq, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh, dan kelak berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Alhamdulillah.
Nah, oleh karenanya ini alhamdulillah Indonesia masih ngakuin Maulid. Ya enggak? Apa buktinya? Kalender kita nasional tiap tanggal 12 Rabiul Awal merah mulu. Berarti apa? Masih diakuin Maulid. Yang mau Maulid silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang anti Maulid dapat berkahnya. Kenapa? Kerja tiap tanggal 12 Rabiul Awal libur. Betul enggak hadirin? Lo dapat berkahnya. Orang anti Maulid kagak mau dia Maulid. Tiap tanggal 12 Rabiul Awal libur. Dia bisa tuh. Bahasa sekarang ini mah quality time sama siapa? Sama keluarga. Betul nggak kira-kira? Nah, ini oleh karenanya jangan ada yang perdebatkan. Mau maulid silakan, nggak maulid juga nggak jadi masalah. Nah, sehingga sampai kepada hikmahnya daripada kesimpulannya bahwa dengan kita memperingati berbahagia dengan kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah sebagaimana yang Rasulullah katakan, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama siapa orang yang dia cintai. Kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di yaumil mahsyar, ya Allah. Minal awwalina ilal akhirin, dari yang awal sampai yang akhir, Pak. Manusia itu dibangkitin dari yang awal sampai akhir, kumpul itu manusia di padang mahsyar. Siapa orang yang beruntung adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang paling jauh dengan Rasulullah, maka dia tidak beruntung. Pengen bagaimana caranya kita dekat dengan Rasulullah kalau bukan kita buktikan dengan cinta kita. Perbanyak amalia sholawat. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa orang yang bersolawat kepada aku wahidatan, satu kali dia sholawat, sallallahu alaihi asyara, maka Allah Ta'ala bersolawat memberikan dia kebaikan dunia akhirat sebanyak 10 kali sholawat. Satu kali kita sholawat kepada Rasulullah, Allah kasih kebaikan 10 kali sholawat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku teruntuk para pendosa besar daripada golongan umatku. Saking cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicek masuk ke neraka, dilihat ada nggak kira-kira dari umatku nih yang masih ketinggalan di neraka. Wah, jangan dah sisain aja satu, kata malaikat. Enggak, ada nggak satu yang terakhir nih, ya nggak, dari umatku yang dia masih ada dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata ada terakhir. Diangkut juga oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Saking sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hayatnya Rasulullah yang disebut siapa? Ummati. Yang disebut oleh Rasulullah bukan bini-bininya, bukan istri-istrinya, bukan keluarganya, ya enggak? Bukan anak-anaknya, bukan tetangganya, bukan siapa-siapa. Yang disebut sama Rasulullah adalah umat. Karena apa? Rasulullah saking sayang, Pak, sama umat. Padahal malaikat Jibril telah membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, kau telah dijamin masuk ke dalam surga lebih dahulu sebelum para nabi dan rasul lainnya. Apa Rasulullah langsung girang, langsung nyelonong aja masuk surga? Kagak. Murung Rasulullah. Kenapa masih murung aja? Apakah enggak senang dengan masuk surga? Rasulullah nanya, di mana umatku? Yang ditanya adalah umatnya. Kita sebagai umat cuma ngomongin maulid aja kita debat. Iya enggak? Sebagai umat cuma ngomongin maulid aja kita berantem kadang. Jangan, naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan keberkahan di dalam dunia akhirat, ditingkatkan iman dan takwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isya jam berapa, Pak? Lama? Dikit lagi ya? Mungkin bapak-bapak ada pertanyaan, satu atau dua? Nggak ada ya, Pak ya? Ada pertanyaan? Nggak? Kalau nggak ada, kita tutup aja dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah kita ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.